31. Berhati-hatilah dengan suasana hati Anda dan jangan biarkan diri Anda dipermainkan oleh suasana hati yang buruk. Suasana hati dapat sangat menyesatkan, suasana hati dapat benar-benar menyesatkan kita untuk percaya bahwa hidup kita jauh lebih buruk daripada kenyataannya, bila sedang berada dalam suasana hati yang baik. Hidup ini terasa sangat menyenangkan, kita memiliki perspektif, akal sehat, dan kebijakan, dalam suasana hati yang baik. Semua terasa ringan, masalah-masalah yang dihadapi terasa tidak terlalu berat dan lebih mudah dipecahkan, bila berada dalam suasana hati yang baik. Hubungan-hubungan kita rasanya mengalir lancar dan komunikasi berjalan mudah, bila dikritik kita dapat menerimanya dengan enak. Sebaliknya, bila kita berada dalam suasana hati yang buruk, hidup terasa begitu serius dan berat, perspektif kita menjadi sempit, kita menangani persoalan sendiri dan seringkali salah menafsirkan apa-apa yang ada di sekitar kita, sepertinya semua yang ada berniat mencelakakan kita. Inilah masalah tersembunyinya. Orang-orang yang tidak peka akan suasana hatinya selalu seolah-olah sedang melarikan diri, mereka berpikir bahwa hidup mereka mendadak menjadi lebih buruk belakangan hari ini, atau bahkan beberapa jam yang lalu. Jadi, orang yang memiliki suasana hati baik di pagi hari bisa mencintai istrinya, pekerjaannya, dan mobilnya, mungkin optimistis akan masa depannya dan mensyukuri masa lalunya. Akan tetapi, bila di sore hari suasana hatinya berubah buruk, ia mengatakan bahwa pekerjaannya menyebalkan, menganggap istrinya cerewet, menganggap mobilnya besi rongsokan, dan merasa yakin karirnya mandek. Bila kita menanyakan masa kecilnya ketika ia sedang dalam suasana hati yang buruk, ia mungkin akan bercerita betapa menderitanya ia semasa kecil. Mungkin akan menyalahkan orang tuanya karena nasib buruknya itu. Perubahan yang cepat dan drastis ini mungkin terlihat absurd, bahkan lucu. Tetapi kita semua seperti itu. Dalam suasana hati yang buruk, kita kehilangan perspektif dan segalanya terlihat mendesak. Kita benar-benar lupa bahwa bila kita berada dalam suasana hati yang baik, segalanya akan terlihat lebih baik. Kita mengalami keadaan yang identik siapa yang kita nikahi, di mana kita bekerja, mobil apa yang kita miliki, kemampuan kita, masa kecil kita namun dengan perspektif yang berbeda, tergantung suasana hati kita. Bila suasana hati kita buruk, bukannya menyalahkan suasana hati, kita justru cenderung merasa bahwa seluruh hidup kita salah. Sepertinya kita percaya bahwa hidup kita telah hancur berantakan dalam waktu 1 atau 2 jam yang lalu. Kenyataannya, hidup hampir tidak pernah seburuk seperti yang terlihat bila kita berada dalam suasana hati yang buruk. Daripada terjebak dalam temperamen yang buruk, yakni melibat hidup secara realistis, kita dapat belajar mempertanyakan penilaian-penilaian kita. Ingatkan diri kita, tentu saja aku bersikap defensif, atau marah, frustrasi, stres, depresi, suasana hatiku sedang buruk, aku selalu punya perasaan negatif bila suasana hatiku sedang tidak enak. Bila suasana hati Anda sedang buruk, belajarlah untuk menghilangkannya sekadar dengan berpikir bahwa suasana hati itu adalah kondisi manusia yang tak dapat dihindari yang akan berlalu bersama waktu bila kita meninggalkannya. Suasana hati yang buruk bukanlah saat yang tepat untuk menganalisis hidup kita. Melakukannya sama saja dengan bunuh diri emosional. Bila kita memiliki problem yang mendasar, problem itu akan tetap ada bila keadaan pikiran kita membaik. Kiatnya adalah merasa bersyukur akan suasana hati yang baik dan bersikap tenang dalam suasana hati yang buruk. Jangan menanganinya terlalu serius. Lain kali, bila Anda merasa suasana hati Anda sedang buruk, karena alasan apapun, ingatkan diri Anda, ini akan segera berlalu. Pasti.